Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi masih di PJJ. Oke, pada kali ini kita bertemu lagi di latihan soal IPS kelas 9 semester genap bagian ketiga. Apa saja soalnya yang akan dibahas? Nah, simak berikut ini. Soal nomor 1. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, di peta ini pertanyaannya berdasarkan peta ini, wilayah yang memiliki tema pembangunan sebagai pendorong industri dan jasa nasional ditunjukkan dengan angka Romawi. Nah, kalau di sini jawabannya B, yaitu bagian nomor 2, di mana angka Romawi 2 ini berada di Pulau Jawa. Nah, ini jawabannya benar. Jawabannya adalah B. Mengapa Pulau Jawa? Karena Pulau Jawa itu awalnya merupakan pulau di mana ada pusat pendidikan, pusat pemerintahan ya, kita tahu semua, dan juga sebagai pendorong industri dan jasa nasional. Nah, berikutnya nomor 2. Pertanyaan nomor 2, perhatikan daftar kegiatan ekonomi berikut ini. Ini ada kelapa sawit, perkayuan, batubara, peternakan, nikel, tembaga. Berdasarkan daftar di atas, yang merupakan kegiatan ekonomi di daerah koridor ekonomi Pulau Kalimantan adalah nomor. Nah, di Kalimantan itu ada kelapa sawit, ada perkayuan ya, Kalimantan itu luas hutannya. Kemudian ada batubara, berarti 1, 2, dan 3, yaitu berarti jawabannya adalah A. Berarti ini jawabannya sudah benar. Nah, berikutnya untuk nomor 3. Ini pertanyaannya berikut ini yang merupakan peranan PT Freeport Indonesia adalah A. Memberikan bantuan modal, B. Menjadi penyedia tenaga ahli, C. Membantu Indonesia memasarkan tambang emas, dan D. Menanamkan investasi untuk membangun infrastruktur di perusahaan Papua. Ini jawaban yang paling benar adalah bahwa karena di sini PT Freeport itu berada di Indonesia dan ada di Papua. Nah, tentunya jawaban yang paling benar adalah D ya. Salah satu peranan PT Freeport itu menanamkan investasi untuk membangun infrastruktur di perusahaan Papua. Seperti ini jawabannya benar, yaitu D. Soal nomor 4. Nah, perhatikan peta di bawah ini. Nah, kebetulan di sini petanya tidak ada ya. Nah, berdasarkan peta di atas, yang diberikan tanda hitam adalah lokasi kilang minyak tertua di Indonesia, yaitu sebetulnya ini Pangkalan Berandan jawabannya. Kita lewat saja karena ini petanya tidak ada. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Pengaruh pusat keunggulan ekonomi terhadap migrasi penduduk antara lain. Nah, ini pengaruh pusat keunggulan ekonomi terhadap migrasi penduduk. Migrasi itu perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain. Antara lain di sini ada A. Terjadi ledakan penduduk, B. Angka kelahiran penduduk meningkat, C. Penduduk dari luar daerah berdatangan, D. Terjadi perubahan komposisi penduduk. Nah, jawaban yang paling betul adalah C ya, di sini jawabannya C. Penduduk dari luar daerah berdatangan. Mengapa jawabannya C? Karena kita tahu bahwa biasanya daerah yang memiliki pusat-pusat keunggulan yang menarik, kemudian banyak fasilitas-fasilitas yang menarik, ini membuat banyak orang yang berdatangan, membuat penduduk dari luar daerah banyak berdatangan. Contohnya Bandung ya, semakin padat dengan penduduk karena banyak dari penduduk dari luar daerah yang berdatangan. Mengapa? Karena di Bandung ada pusat keunggulan ekonomi. Berikutnya nomor 6. Nomor 6, berikut ini merupakan pengaruh positif pusat-pusat keunggulan ekonomi terhadap transportasi adalah. Nah, kalau misalkan pengaruh positif, nah berarti kan pengaruh yang baiknya ya, pusat-pusat keunggulan ekonomi terhadap transportasi. Nah, bagi transportasi itu apa sih pengaruh positifnya? Dengan adanya pusat keunggulan ekonomi, yang A. Bertambahnya pengguna jalan raya, yang B. Bertambahnya jumlah jalan raya. Yang A itu kan pengguna jalan raya ya, yang B bertambah jumlah jalan raya.
C. Terjadi kerusakan jalan raya, dan D. Padatnya lalu lintas. Nah, ini jawabannya adalah B. Mengapa jawabannya B? Karena memang dengan banyaknya pusat-pusat keunggulan ekonomi ini, kan tadi disebutkan di nomor 5 bahwa banyak penduduk dari daerah lain yang berdatangan. Nah, sehingga ini juga mendorong supaya sarana prasarana jalan itu lebih bagus. Kemudian perlu ditambah sarana jalan rayanya. Nah, sehingga ini jawaban yang paling tepatnya adalah bertambahnya jumlah jalan raya, karena ini pengaruhnya terhadap transportasi. Berikutnya nomor 6. Nomor 6 soalnya, berikut ini merupakan pengaruh pusat keunggulan ekonomi terhadap lembaga sosial ekonomi masyarakat. Nah, kalau sekarang ini pengaruhnya terhadap lembaga sosial ekonomi masyarakat adalah A. Pertamina membangun banyak kilang minyak. B. PT Freeport mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri. Kayaknya ini kalau ini hubungannya dengan tenaga kerja ya. Kalau C. PT Freeport mendirikan sekolah-sekolah untuk masyarakat Papua. Nah, ini yang C. Kemudian Pertamina, yang D. Pertamina membangun jalan raya di lokasi penambangan minyak bumi. Nah, kalau jalan raya itu hubungannya dengan transportasi. Kemudian yang C ini mendirikan sekolah-sekolah untuk masyarakat Papua. Nah, jelas ya, ini masuk ke sosial ya, pendidikan, sosial, ekonomi. Berarti betul jawabannya adalah C. Ini jawaban yang betulnya. Berikutnya nomor 8. Nomor 8 soalnya, pengaruh pusat keunggulan ekonomi terhadap pendidikan antara lain A. Pendirian perguruan tinggi untuk mendapatkan tenaga ahli dan terampil. B. Mempekerjakan anak-anak yang masih sekolah dengan part time. Enggak ya kalau yang B. C. Hanya menerima tenaga kerja lokal yang berpendidikan tinggi. Ini juga tidak. Yang D. Bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi asing. Nah, kalau kita lihat, ini jawaban yang paling benarnya adalah pengaruh pusat keunggulan ekonomi terhadap pendidikan antara lain A. Pendirian perguruan tinggi untuk mendapatkan tenaga ahli dan terampil. Nah, ini ya yang paling benar jawabannya A. Berikutnya nomor 9. Nomor 9, pengaruh pusat keunggulan terhadap pekerjaan adalah pengaruh pusat keunggulan terhadap pekerjaan. Nah, sekarang terhadap pekerjaan apa pengaruhnya pusat keunggulan? Yang A, ada pembagian kerja antara tenaga kerja ahli dan tenaga kerja kasar. B, banyaknya pemukiman untuk para pekerja. C, berdirinya kursus-kursus tenaga kerja. Dan D, memperluas lapangan kerja. Ya, betul sekali. Berarti yang paling sesuai, di mana pengaruh pusat keunggulan terhadap pekerjaan, ya jelas ya, pengaruhnya itu bisa memperluas lapangan kerja. Berarti jawaban yang paling benar adalah D. Kemudian yang terakhir, ini nomor 10. Berikut ini yang merupakan peranan perusahaan tambang minyak negara adalah, nah di sini yang merupakan peranan perusahaan tambang minyak negara. A. Menjadi komoditas utama perdagangan. B. Meningkatkan kualitas penduduk Indonesia. C. Menjadi sumber utama pembangunan nasional. Dan D. Menstimulasi kegiatan perekonomian masyarakat. Nah, jelas ya, yang paling benar adalah D. Menstimulasi kegiatan perekonomian masyarakat. Nah, ini peranan perusahaan tambang minyak negara. Nah, demikian pembahasan soal IPS kelas 9 semester genap bagian ketiga. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like ya, dan tonton terus. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.